Halo, selamat siang pemirsa IDX Channel, kembali berjumpa bersama kami dalam IDX Session Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Dan bersama saya Fajar Wayo, inilah IDX Session Closing selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto bertekad membawa Indonesia ke arah swasembada energi. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat groundbreaking proyek industri kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat pada Minggu kemarin. Menurut Prabowo, dengan swasembada energi, Indonesia akan bisa menghemat anggaran kurang lebih mencapai 58 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahunnya. Penghematan tersebut berasal dari subsidi bahan bakar dan listrik, serta impor bahan bakar dari luar negeri. Prabowo menyebut listrik dan tenaga surya merupakan kunci mewujudkan swasembada energi. Pembangunan proyek ekosistem baterai kendaraan listrik merupakan salah satu upaya mewujudkan hal tersebut. Prabowo optimistis swasembada energi bisa terwujud 5 hingga 6 tahun ke depan. Kita bertekad, kita katakan swasembada energi. Dengan swasembada energi, kita akan menghemat kurang lebih 58 miliar dolar tiap tahun. Menghemat dari subsidi bahan bakar dan listrik, dan juga dari import bahan bakar dari luar. Jadi saya sangat optimis 4-5 tahun lagi pembangunan akan malah lebih kita percepat lagi. PLN Indonesia Power mendorong peningkatan keandalan pasokan listrik dengan mengoptimalkan potensi energi baru terbarukan. Langkah ini guna mendukung keberlanjutan sektor pariwisata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali. PLN Indonesia Power atau PLN-IP melalui unit bisnis pembangkitan Bali berkomitmen mewujudkan ketahanan energi berkelanjutan di Pulau Dewata, sekaligus mendukung upaya Bali mandiri energi melalui pengembangan energi baru terbarukan. Sehingga Bali bukan hanya sebagai pusat pariwisata nasional, melainkan etalase transisi energi Indonesia. Saat ini PLN Indonesia Power mengoperasikan PLTS atap hingga pengembangan PLTS hybrid Nusa Penida berkapasitas 3,5 MW AC atau MWAC. Dalam 1 tahun ke depan, sistem kelistrikan Nusa Penida akan ditambah kembali dengan pembangkit hijau sebesar 14,5 MW yang berasal dari pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga bayu dengan perpaduan teknologi Battery Energy Storage System atau BESS. Nantinya pembangkit ini berperan sebagai sumber energi utama yang menerangi kawasan pariwisata unggulan di 3 pulau sekaligus, mulai dari Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan. Dengan total luas wilayah sekitar 209 km persegi dan jumlah pelanggan listrik sebanyak 21.238 pelanggan. Kedepan dalam rencana jangka menengah kami akan mengembangkan pembangkit dengan energi bersih sebesar 14,5 MW dengan didukung pengembangan PLTS, PLTB maupun baterai energi storage system. Sebagaimana kita ketahui, Bali di sini adalah pusat pariwisata nasional dan etalase transisi energi yang ada di Indonesia. Ini merupakan bukti nyata dan wujud komitmen dari PLN Indonesia Power dalam mendukung ketahanan energi bersih dan melalui ketersediaan energi bersih diharapkan dapat memperkuat daya dukung energi yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga stabil untuk menopang kebutuhan industri pariwisata dan rumah tangga sebagai penggerak ekonomi masyarakat Bali. Dari Bali, Adi Firmansyah, IDX Channel. Pemerintah resmi melakukan deregulasi impor yang termaktub dalam paket kebijakan deregulasi tahap pertama. Kebijakan deregulasi ini sebagai upaya untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah besarnya ketidakpastian aktivitas perdagangan dunia. Pemerintah resmi melakukan deregulasi impor yang termaktub dalam paket kebijakan deregulasi tahap pertama. Kebijakan deregulasi impor ini diarahkan untuk 10 jenis komoditas. 10 komoditas tersebut diantaranya produk kehutanan, pupuk bersubsidi, bahan baku plastik, bahan kimia tertentu, serta alas kaki dan food tray.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan kebijakan deregulasi ini sebagai upaya untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah besarnya ketidakpastian aktivitas perdagangan dunia. Melalui paket kebijakan deregulasi, pemerintah berupaya memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha sekaligus untuk mendorong daya saing, serta menciptakan ekosistem agar penciptaan lapangan kerja terus terbentuk. Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan deregulasi yang menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, terutama untuk menghadapi ketidakpastian dan juga hal yang terjadi unpredictable atau tidak bisa diperkirakan terkait dengan perkembangan trade dan perekonomian di dunia, di global. Dan hari ini Bapak Presiden minta kemarin agar memperkuat kondisi perekonomian dalam negeri dan sekaligus juga untuk memperkuat kondisi regional dengan beberapa negara ASEAN. Pemerintah memastikan kebijakan deregulasi ini beriringan dengan akan terbitnya keputusan Presiden tentang Satgas Perlindungan Perdagangan, Investasi dan Keamanan Hubungan Indonesia-Amerika Serikat. Hingga kelanjutan kebijakan deregulasi untuk percepatan kemudahan perizinan berusaha maupun peningkatan iklim investasi dan perizinan berusaha. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Meningkatnya ketegangan di Timur Tengah membuat ketidakpastian ekonomi global masih tetap tinggi. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut berbagai respons kebijakan perlu terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global dan ketegangan geopolitik. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut meningkatnya eskalasi perang di Timur Tengah membuat ketidakpastian ekonomi global masih tetap tinggi. Kondisi ini memerlukan kewaspadaan dan penguatan koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas hingga pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Menurut Peri Warjio, pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu terus didorong di tengah ketidakpastian global akibat tarif Amerika dan ketegangan geopolitik. Berbagai respons kebijakan juga dinilai perlu terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik dari sisi permintaan domestik maupun eksternal. Ketidakpastian perekonomian global diperkirakan masih akan tetap tinggi akibat masih berlangsungnya negosiasi tarif antara Amerika Serikat dan sejumlah negara serta eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan bauran kebijakan moneter, makrobudensial dan sistem pembayaran dengan kebijakan stimulus fiskal dan sektor real pemerintah termasuk implementasi program Asta Cita. Seperti diketahui dalam rapat Dewan Gubernur 18 Juni 2025, Bank Indonesia menahan suku bunga acuan sebesar 5,5%. Keputusan ini sesuai fundamental di tengah ketidakpastian pasar global yang masih tinggi serta perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedepan, BI akan terus mencermati ruang penurunan BI rate guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.